yang baik. Guru harus memahami beberapa prinsip dalam pengelolaan kelas. Menurut KBBI, prinsip ialah asas atau pokok dasar dalam pemikiran maupun bertindak. Prinsip pengelolaan kelas adalah beberapa pedoman fundamental dalam manajemen kelas guna memperkecil kemungkinan adanya gangguan dalam pembelajaran. Menurut Jamarah tahun 2006, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi seorang guru dalam pengelolaan kelas, yaitu faktor internal dan dalam peserta didik dan faktor eksternal dari luar peserta didik. Di antara faktor internal peserta didik ialah berhubungan dengan kepribadian seperti perilaku dan emosi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Masing-masing peserta didik memiliki kepribadian yang berbeda dengan peserta didik yang lain. Sementara faktor eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan kelas adalah jumlah peserta didik. Apabila jumlah peserta didik dalam kelas tidak terlalu banyak, maka kemungkinan adanya gangguan dan konflik antara siswa semakin kecil. Semakin banyak jumlah peserta didik, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya gangguan dalam pembelajaran. Dalam pengelolaan kelas, diperlukan beberapa prinsip yang harus dikuasai oleh seseorang pengajar agar pembelajaran dapat terlaksana secara optimal. Dengan demikian, proses belajar mengajar akan dapat mencapai hasil sesuai dengan hasil yang diharapkan. Seseorang guru harus menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran, kemudian dikembangkan dalam aktivitas pembelajaran. Yang kedua, tujuan prinsip pengelolaan kelas. Prinsip pengelolaan kelas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, prinsip pengelolaan kelas juga bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Proses tersebut akan dapat berjalan dengan efektif dan terarah sehingga cita-cita pendidikan dapat tercapai demi terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun kegiatan pengelolaan fisik dan pengelolaan sosio-emosional merupakan bagian dalam pencapaian tujuan pembelajaran dan belajar siswa. Yang ketiga, strategi penerapan prinsip pengelolaan kelas. Strategi penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan susunan aktivitas yang terdapat pada proses pembelajaran yang berkaitan pengelolaan guru, pengelolaan siswa di kelas, aktivitas pembelajaran, lingkungan belajar, sumber belajar. Uraian strategi pengelolaan kelas dalam pembelajaran adalah: pertama, mewujudkan situasi atau keadaan suatu kelas yang optimal dan kondusif. Seorang pendidik diharapkan mampu menciptakan situasi atau keadaan yang membuat siswa nyaman dalam pembelajaran. Yang kedua, berusaha menghentikan perilaku siswa yang menyeleweng. Ketika dalam proses pembelajaran seorang guru menemukan siswa yang menyeleweng atau menyimpang, maka guru tersebut harus berusaha menghentikan penyimpangan tersebut dengan menganalisis permasalahan, kemudian menyelidiki dan memahami penyimpangan perilaku tersebut. Yang ketiga, menerapkan disiplin kerja. Untuk mengantisipasi pelanggaran yang terjadi dalam kelas dengan menerapkan disiplin kerja yang berpacu dan pada disiplinnya tata tertib kelas. Yang keempat, mewujudkan keharmonisan hubungan antara guru dan siswa. Keharmonisan hubungan guru dengan siswa memiliki konsekuensi terhadap pengelolaan kelas, terutama dalam meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas dalam rangka meminimalisir timbulnya suatu problem atau hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas, maka dibutuhkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas tersebut. Yang pertama, bisa dibayangkan ketika dalam berkomunikasi dengan seseorang yang ramah, wajahnya selalu ceria dan tersenyum, dan sopan dalam berkata dan menunjukkan sikap bahwa ia menghormati
dan menghargai kita sebagai lawan bicara. Dengan demikian, hal ini senada dalam hal pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Diharapkan setiap guru atau pendidik dalam berinteraksi dengan murid-muridnya dengan menampakkan dengan munculnya rasa nyaman tersebut akan memicu antusiasme dari masing-masing siswa. Sebagai guru juga harus bisa menunjukkan sikap antusiasme dalam mengajar. Misalnya ketika menjelaskan materi pembelajaran, guru tidak hanya duduk di meja guru, akan tetapi harus diselingi dengan berdiri ataupun berjalan mendekati peserta didik. Yang kedua, tantangan ini bisa berupa kreatifan guru dalam mengajar. Sosok guru diharapkan bisa menciptakan metode atau cara belajar yang menarik dan kreatif agar siswa merasa tertantang, seperti dengan metode pembelajaran yang menyimpan kesan bermain game di dalamnya. Namun perlu diingatkan bahwa seorang guru harus mengetahui kemampuan dari peserta didiknya, kemudian menghadirkan konsep teori-teori dari yang dasar terlebih dahulu agar siswa tidak merasa kesulitan dalam memahami dan menguasai materi. Karena ketika siswa merasa kesulitan dan tertekan pada suatu metode pembelajaran, maka ia akan frustasi dan merasa tidak mampu, dan pada akhirnya akan menimbulkan sifat pasif pada peserta. Yang ketiga, variasi bukan hanya dalam hal metode pembelajaran, akan tetapi seorang guru harus menciptakan hal-hal yang baru dalam media pembelajarannya, strategi pembelajarannya, pola interaksinya, ataupun bahan ajarnya, dan juga bisa dengan membuat variasi atau formasi tempat duduk dalam kelas agar suasana kelas tidak membosankan. Keempat, keluasan dengan dinamisnya sebuah kelas dan bermacam-macamnya sifat karakter siswa yang ada di dalamnya mengharuskan seorang pendidik memiliki sifat luas dalam mengelola kelas atau manajemen kelas. Yang kelima, penekanan pada hal-hal positif. Penekanan pada hal-hal yang bersifat positif ini sangat berpengaruh dalam proses pendidikan yang baik dan benar. 6. Penanaman disiplin merupakan salah satu bagian terpenting dalam mengelola kelas secara mudah. Mendidik kedisiplinan pada siswa ialah dengan menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswanya, baik ditunjukkan secara langsung maupun tidak langsung.